pemirsa, saat ini tidak sedikit kaula muda yang terinspirasi untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, kiranya nantinya bagaimana mengelola pendapatan sebagai seorang YouTuber? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya di pagi hari ini dalam Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah ditemani bersama Bapak Lugo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Lugo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Lugo, saat ini nih sepertinya kalangan milenial banyak yang ingin menjadi seorang YouTuber Pak ya. Sepertinya popularitas, uang, itu menjadi daya tarik tersendiri. Pandangan Pak Lugo bagaimana? Semakin banyak yang menjadi vlogger atau video blogger, cerita mengenai brand, mengenai apa adanya gitu. Dan banyak penontonnya gitu ya, banyak yang ngikutin nih. Dari vlogging atau YouTuber ini bisa dapat uang, bisa dapat popularitas sebetulnya. Makanya ini banyak juga generasi muda yang kepengen jadi YouTuber gitu ya, menjadi profesi YouTuber. Dan kalau kita lihat dari sisi konsumennya, YouTuber ini juga dibutuhkan gitu. Karena sekarang iklan yang konvensional dari suatu brand itu tidak terlalu efektif. Masyarakat atau konsumen semakin pintar, mereka butuh justru testimoni, review, endorsement dari orang yang bukan pemilik brandnya gitu, jadi orang yang independen. Nah, jadi peran dari YouTuber sendiri penting. Bagi brand juga gitu, mereka menyadari bahwa konsumen makin penting gitu, dan mereka butuh nih memberi insentif kepada YouTubers ini untuk bisa cerita, mereview brandnya itu sendiri. Jadi ini adalah industri yang berkembang menurut saya. Tapi kan untuk mencapai sebuah kepopularitasan dan juga meraih uang yang cukup banyak, ini terkadang tidak segampang itu ya Pak Legowo ya. Bahkan juga ada YouTubers yang barangkali ini mencari shortcut, jalan pintas, akhirnya menghasilkan konten-konten yang negatif, yang barangkali hanya supaya ingin masyarakat melihat secara instan begitu ya Pak ya. Pandangan Pak Legowo bagaimana kalau sebagai orang tua ada baiknya juga mengingatkan, mengajari anaknya kalau memang mau menjadi reviewer, endorser, menjadi YouTuber itu ada diajarilah etikanya seperti apa. Karena yang penting adalah membangun kepercayaan sehingga terbentuk follower atau subscriber yang banyak. Semakin banyak subscribernya, semakin banyak followernya, semakin bagus ceritanya, semakin banyak yang view dan like, maka semakin besar income yang bisa di-generate dan semakin populer. Nah, kalau kita shortcut, anak ini shortcut supaya dapat popularitas, kadang-kadang memberi judul yang bombastis gitu ya, padahal isinya nggak kayak gitu. Yang ada adalah nanti kepercayaan itu hilang, followersnya nggak mau ke situ lagi, brandnya juga nggak suka, akhirnya malah bisnis itu jadi hilang. Jadi orang tua harusnya mengingatkan ada etikanya, ada caranya, gimana caranya bikin kreatif dan sebagainya. Yang penting adalah suportif deh kepada anaknya kalau memang mau jadi YouTubers. Dan tapi kita kembali lagi ini Pak Legowo kepada penghasilan dari YouTuber nih ya, kan penghasilannya tidak tetap. Betul. Dia untuk mengatur paling tidak tiap bulan supaya ada penghasilan, bagaimana Pak? Oke, penghasilannya tidak tetap karena tergantung kontennya, tergantung orang suka atau tidak ya, berapa yang view. Lagi selain itu juga popularitas kan tidak selalu langgeng gitu ya, kadang-kadang orang suka, kadang-kadang udah tidak suka, sehingga dari sisi pengelolaan keuangan penting untuk bisa memanfaatkan benar kalau memang sudah dapat income, artinya menyisihkan untuk ditabung untuk masa depannya. Oke, tapi di era sekarang seperti ini sebetulnya Pak Legowo ya, Pak Legowo sendiri melihat YouTuber itu berprospek cukup bagus tidak sih? Bagus sih, kalau saya lihat perkembangannya banyak gitu, tapi juga yang ingin menjadi YouTuber juga banyak, jadi saingannya juga banyak. Jadi artinya adalah kita harus bisa unik, harus bisa kreatif, harus bisa punya perbedaan sendiri sehingga apa yang kita produksikan itu memang beda dan layak untuk di-follow banyak orang. Oke, ada tips barangkali bagi seorang calon YouTuber atau barangkali YouTuber ini untuk mengatur penghasilannya sehari-hari atau barangkali untuk selama setahun supaya paling tidak ini tujuan keuangannya bisa tercapai. Karena YouTuber ini adalah pekerjaan yang tidak tetap ya, income-nya tidak tetap, freelance gitu. Saya selalu menyarankan kalau karyawan tetap, income tetap itu mengalokasikan 10% untuk ditabung. Kalau yang tidak tetap ini, income tidak tetap, itu 20% kalau bisa ditabungnya. Jadi lebih banyak karena income-nya tidak tetap. Ini untuk nanti dipakai untuk dana darurat, untuk investasi masa depan, dan sebagainya. Oke, baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak ya Pak ya atas informasi dan kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh